Coki Pardede, Panji Pragiwaksono. tahukah Anda ada orang di sebuah daerah dilaporin sama polisi gara-gara dia ngepost joke-nya Gus Dur ke Facebook? Tahu gua. Oke, untuk yang nggak tahu, gue coba recap ceritanya. Tahu gua. Gus Dur bikin bercandaan, cuma ada 3 polisi jujur. Hugeng, polisi patung, sama polisi tidur. Betul. Itu bercandaan Gus Dur. Ya. Ada seseorang lagi buka-buka Facebook, wow, lucu sekali joke ini. Ya. Saya ceritakan ulang di Facebook saya. Di posting, ada polisi lihat, apa ini, dilaporin orang itu. Secara prinsip, orang denger joke diceritain lagi ke orang. Ya. Bukan yang punya joke yang kena, yang nyeritain ulang. Ya. Itu kan udah di sisi yang sangat ekstrim ya. Ekstrim terhadap ketersinggungan terhadap joke. Iya. Kalau yang terjadi sama kita adalah lu punya joke, gua punya joke, orang tersinggung terhadap kita karena joke-nya dari kita. Iya. Tapi ini kan bedanya adalah ada orang menceritakan joke yang dia denger, terus orang itu jadi kena kasus. Iya. Gue baca ada postnya lagi, anaknya almarhum Gus Dur bilang katanya, lo kalau mau manggil orang yang bertanggung jawab, manggil yang punya jokes dong. Yeah. Sumpah dia bilang begitu. Dan itu jadi jokes baru yang lucu. Itu kalau diusut ya. Jadi kan sistemnya gini, orang laporin ke polisi, polisi penyidikan. Betul. Polisi ngusut, mencari sumber originalnya, ternyata Gus Dur. Susah sekali. Tapi menurut gua terlepas dari kasus itu sih, itu salah satu contoh betapa betapa fucked up-nya situasi kita sih. Sedikit banyak ya. Yeah. Karena pada saat seseorang merasa tersinggung, nggak tahu, kayaknya yang terbersit pertama kali di pikirannya adalah gimana caranya melakukan sesuatu sama orang yang menyinggung gua. Kayaknya gitu sih. Ya, tapi di satu sisi ya, itu kan walaupun kami sering jadi target ketersinggungan orang, tapi tidakkah kita merasa kadang-kadang bahwa itu juga empowering untuk mereka? Yeah. Bahwa untuk waktu yang cukup lama, kekecewaan mereka tuh nggak bisa mereka katakan. Betul. Mungkin selama ini mereka kecewa ngelihat bercandaan, ngelihat sesuatu, tapi mereka nggak merasa punya kekuatan untuk ngomong. Betul. Sekarang sosmed memudahkan mereka untuk ngomong. So, betul. Dalam satu sisi itu empowerment juga, tapi kan pertanyaannya, sampai level mana sih lu boleh tersinggung? Masa the joke is not even that funny? Iya. Sampai level apa gitu? Kalau buat gua ya, gue sempat nonton konten lo yang mengenai gerakan-gerakan lucu. Coki Pardede. Gue sempat nonton konten lo mengenai kasus gua waktu itu, yang gua bercandain orang banjir. Dan setelah itu corona. Dan setelah itu disuspend Twitter saya, bangsat. Emang iya? Iya, disuspend. Karena di report? Nggak atau tahu. Dari Twitter? Nggak tahu. Gua tidak lebih lanjut melihat kenapa bisa disuspend. Ya, tapi gue tahu kenapa disuspend. Tapi siapa yang men-suspend, gimana terjadinya, gue nggak tahu. Tapi gue sempat lihat konten lo mengenai jokes gue. Lo mempermasalahkan. Sebenarnya bahkan lo tidak mempermasalahkan. Cuman yang jadi. Gue bahkan bilang gue tahu lucunya di mana. Iya, gitu. Yang jadi problem adalah tempatnya. Iya. Karena di panggungnya di Twitter. Kalau gue tuh punya pandangan gini, Bang Panji. Apa yang lo bilang bener. Sepakat gue 100%. Cuman idealisme gue itu adalah, gue tuh somehow pengen banget ada di masa tidak perlu ada pengkotak-kotakan pada saat kita ingin berargumen atau ngeluarin jokes. Menurut gue pada saat kita harus underground, pada saat kita ingin mengeluarkan jokes kita, atau pada saat kita harus memilih-milih, lebih baik di sini, lebih baik di sini. Buat gua, idealisme gua tuh itu bukan lingkungan yang sesuai, karena at the end of the day kita masih terbelenggu oleh keadaan dan terbelenggu oleh sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak membelenggu kita gitu. Tapi bukannya itu konsekuensi jadi makhluk sosial ya, maksud gue, Cok? Maksudnya kan ini bukan hal baru gitu. Iya, benar. Kalau lu kecewa terhadap hal ini udah berlangsung sangat lama. Betul. Mungkin kekecewaan lu adalah kenapa kita masih seperti ini. Mungkin gitu. Betul. Kayaknya sih sebenarnya lebih ke arah gini, Bang. Kayaknya gue tuh udah ada di satu sisi di mana gue muak, bisa dibilang muak, atau bukan muak. Kayaknya muak itu ada strong word. Lebih ke arah gue capek. Responsibility untuk menjadi wise itu satu arah terus.
Gini, apakah argumen ini jadi membenarkan apa yang gue lakukan selama ini? Enggak juga. Gue cuma pengen cerita aja. Gue udah ada di satu titik di mana gue capek. Responsibility menjadi wise itu cuma satu arah. Maksudnya gimana? Contoh, selalu kita yang harus mengeluarkan effort lebih sebagai seseorang yang membuat konten untuk memastikan atau paling tidak meminimalisir ketersinggungan orang terhadap konten yang kita buat. Dan hal yang sama tidak pernah dilakukan dari sisi seberang, betul. Iya. Dan maksud gua, memang gua sadar, sangat sadar gua Bang Panji, it is what it is. Kadang kita tidak bisa merubah. Yeah. Tapi maksud gua udah sampai di poin kayak capek loh. Kayak men, buat gua tuh harusnya kita tuh sama-sama. Gua melakukan apa yang terbaik di apa yang bisa gua lakukan. Tapi lu juga do your part dong. Jangan cuma pakai UU ITE doang. Maksud gua, mereka kan menuntut terus. Yeah. Menuntut lu, menuntut gua, menuntut siapapun lah konten kreator untuk pikir dong sebelum upload. Pikir dong, apa dong, ini dong, apa dong, ini dong. Dan bertahun-tahun kita disuruh gitu terus. Yeah. Tapi apakah mereka melakukan hal yang sama untuk mengupgrade dirinya? Kayaknya sih enggak. Yang mereka lakukan adalah cuman membuat sistem di mana pada saat perasaan mereka terganggu, jadi ada perpanjangan tangan mereka untuk menjegal orang yang mereka anggap merongrong perasaannya. Dan mungkin ada perlawanan dari sisi lu juga. Kalau gua nggak setidaknya melawan ini, nanti lama-lama mereka merasa yang mereka lakukan itu benar. Bahwa usahanya harus selalu dari kita, bukan dari mereka gitu. Betul. Gua nggak ngomong gini deh, apakah segala kontroversi yang gue lakukan itu, gue tidak membenarkan kontroversi yang gue lakukan ya. Gue cuman pengen ngasih tahu bahwa gue tuh ada di poin dimana gue tuh kayak fed up atau muak atau bosen. Kenapa tanggung jawab terbesar tuh selalu dilempar ke konten kreator? Yang pertama, dari mulai memberikan teladan. Maksud gue gini, gue nih selalu ngomong bahwa kalau buat gue Bang Panji, konten kreator konteksnya dalam kita ini adalah komedian ya. Tujuannya ya supposed to be funny aja, that's it. Iya. Itu tujuan kita, titik. Cuman memang ada komedian-komedian brilian di luar sana, salah satunya elu dan yang lain-lain yang memang selain funny, kebetulan ada yang pengen dia sampaikan di kelucuannya itu. Tapi bukan berarti karena ada sebagian orang yang melakukan itu, lalu semua komedian harus melakukan itu. Tapi itu di sini pun gue coba untuk gue boleh sambil minum. Boleh. Gue coba ngomong untuk versi gue ya, karena di Komodo Menoi pun di special gue yang sekarang gue bilang bahwa banyak orang berharap terlalu besar kepada komedian. Kayak contohnya di special ini gue bilang bahwa Bang Panji jangan cuman kritik doang dong, kalau bisa kasih solusi. Terus gue ngomong, kayaknya lu salah minta gitu. Kenapa solusi bangsa diarahinnya ke gua? Kan gua pelawak. Sama seperti Anda kan. Kenapa lu diharapkan kesempurnaan? Loh, pelawak ini rumahnya salah. For the most part, we are funny because we are wrong. Nggak ada yang lucu dari benar. Atau susah untuk lucu dari benar. Betul. Itu lebih bagus banget. Kata-kata lu bagus banget. Susah untuk lucu dari benar. Karena walaupun lu sering ngelihat gua ngomongin isu-isu yang penting, tapi gua bukan ngomongin itu karena gua pikir itu penting. Alasan utamanya adalah karena gue pikir itu lucu. Kalau gue nggak nemu lucunya, nggak akan mungkin gue angkat ke atas panggung. Bang, gue tuh seneng banget ya ngobrol sama lo soal ini. Kita tukar pikiran ya Bang. Gimana pendapat lo? Gue tuh sampai ada di poin seperti ini. Bahkan ada orang yang menggunakan tanda kutip toleransi untuk membungkam freedom of speech. Dengan tameng toleransi. Lo paham gak sih? Ya, gue sadar. Ya, gue tahu. Dan akhirnya gue nggak tahu definisi setiap orang terhadap toleransi memang berbeda-beda, Bang. Kita pahami dulu hal itu. Tapi buat gue paling enggak, dan gue yakin sih harusnya setiap konten kreator punya pemikiran ini. Toleransi tertinggi itu harusnya agree to disagree sih. Ya. Harusnya. Ya. Terlepas dari konsekuensinya, tapi harusnya agree to disagree. Ada filosofer Prancis Voltaire, gue nggak tahu pronounce-nya gimana. Dia bilang gini, gue boleh nggak setuju sama opini lo, tapi gue akan memperjuangkan. Gue bela hak lo untuk ngomong. Tuh. Nah,
Gue tuh malah udah sampai ke tahap dimana gue ngerasa kadang toleransi itu dipakai sebagai tameng untuk membungkam kita, mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Contoh misalnya gini, Cok, lo sadar nggak kalau beat ini lo lempar, apapun platformnya ya, lo nih akan menyinggung orang-orang yang punya pandangan berbeda dengan lo, sehingga at the end of the day nanti yang ada bukannya beat lo ini mengeluarkan awareness, tapi yang ada chaos. Karena lo tidak bisa menahan mulut lo di negara kita yang lo toleran dong dengan orang-orang seperti itu. Kalau buat gua, Bang, gua nggak merasa itu benar. Kenapa? Karena buat gua, memang kalau kita nahan mulut kita akan terjadi kedamaian. Gua akuin, yes. Tapi menurut gua itu kedamaian semu, Bang. Karena kedamaian itu terjadi bertumpu kepada pundak beberapa orang aja. Kalau tiba-tiba orangnya itu sakit jantung, darah tinggi, terus tiba-tiba dia meninggal, society chaos. Karena tidak ada, menurut gua harusnya, idealnya, society, tapi lagi-lagi gua memang berbicara di dunia yang ideal, yang gua pengen itu terjadi. Idealnya harusnya kedamaian yang lebih langgeng itu terjadi apabila semua orang memainkan peranannya masing-masing. Konten kreator juga melakukan peranannya, orang yang nonton juga melakukan peranannya. Pada saat mereka semua dewasa dan semua kedamaian itu ada di pundak semua orang, kedamaiannya akan jauh lebih langgeng daripada kedamaian kita taruh ke pundak orang tersebut. Gini loh, seolah-olah Bang, kekacauan itu terjadi seolah-olah karena gua. Lo bikin ribut. Jadi sebenarnya yang pengen gua lakukan itu cuma sebatas, enggak, kita tuh kalau mau toleransi itu harus agree to disagree. Gue pengen ngebiasain lu dengan apa yang tidak mau lu denger, supaya lama-lama itu bisa menjadi biasa dan oh ya udahlah. Tapi memang gue nggak tahu, mungkin gue terlalu naif kali. Gini, di satu sisi kita ada di pekerjaan yang tepat untuk mencapai apa yang lu pengen. Kan sebenarnya kan Coki pengen adalah bahwa buat gue yang adil adalah gue ngomong apa yang gue mau katakan. Dan lu paling mentok adalah agree to disagree. Karena kalau misalkan nggak gue ungkapkan, kalau misalkan gue diam hanya dalam rangka damai untuk lu, di gue mungkin nggak damai secara psikis gitu. Itu yang lu inginkan kan? Dan menjadi pelawak itu adalah kendaraan yang tepat. Cuman kita yang bisa bikin orang yang nggak setuju dengan opini kita tetap bereaksi seperti yang kita inginkan. Contoh, kalau emang lucu, orang akan ketawa walaupun sebenarnya dia geleng-geleng habis itu, nggak gitu parah tuh. Bener nggak gue? Hanya kita loh yang bisa kita ngomong sesuatu, kita berharap mereka ketawa, kita berhasil membuat mereka ketawa, tapi setelah mereka ketawa, mereka tetap nggak setuju. Bisa kan? Bisa. Dan itulah kemampuan super kita sebenarnya. Betul. Tapi, nih sekarang gue mau ngasih tahu opini gue. Silakan. Habis itu lu kasih tahu apakah ada yang salah dari opini gue. Menurut gue, lu dan gue nggak beda, apalagi gue sekarang. Gue sekarang nggak kayak gue di Pragiwaksono. Di Pragiwaksono tuh gue mikirin perasaan orang. Setelah kejadian kucing, gue pikir buat apa sih gue mikirin perasaan orang? Orang gue pikirin juga tetap tersinggung, ya kan? Buat apa gue pikirin? Jadi gue ngomong apa yang gue mau. Nah tapi bedanya gini. Gue tuh merasa kita pelawak itu kayak petinju. Kalau kita mau mukul orang, maka resikonya harus ada pukulan yang datang. Nggak masuk akal kalau ada orang bilang, gue pengen mukul tapi nggak mau kena pukul, ya jangan jadi petinju. Kita pelawak, kita bisa ngomong sebebasnya kita, tapi orang juga kita harus terima orang ngomong sebebasnya sama kita. Betul. Dan itu yang terjadi sama lu, terjadi sama gue. Betul. Bedanya gue sama lu adalah gue udah belajar caranya nangkis atau caranya body waving gitu. Sehingga ketika orang tersinggung sama gue udah siap, orang gue udah ngelatih diri gue. Lu mau mukul gue balik, gue udah tahu gue mau ngomong apa. Nah, kayaknya lu tuh ada di level dimana lu nggak mau nangkis. Lu nggak mau nangkis, lu nggak mau ngeles. Gue nggak mau aja pokoknya. Gitu nggak? Kalau gue sih lebih ke arah gini Bang. Karena gue nih, gue tambahin. Karena gue kalau ada orang tersinggung, gue selalu siap untuk debat, siap untuk ngajak diskusi. Kalau ada yang gue lihat ini mah nggak bisa diajak diskusi, gue udah siap untuk ngeles. Udah gue diemin aja nih orang nih, nggak gue tanggepin. Tapi kalau misalkan ada yang gue lihat ini bisa gue ajak diskusi, se-ekstrim-ekstrimnya itu. Hanya orang yang nonton video gue yang sama Garda Satwa Indonesia tahu betapa anehnya beberapa argumen dari teman-teman Garda Satwa gitu. Tapi kendati pun begitu, gue menyediakan diri gue untuk dialog. Gue menganalogikannya dengan udah gue tangkis gitu. Kalau ada yang nggak perlu gue terima tuh pukulannya, udah gue ngeles gitu. Apakah gue ngerti. Cuman yang sering terjadi sama gue itu adalah orang yang merasa bermasalah dengan jokes gue ini
hampir dari semua elemen sih bang. Bahkan ada orang yang bilang katanya Coki ini musuhnya konservatif dan progresif. Waduh. Begini ya. Oke. Dan maksud agen pemersatu. Dan maksud gua pada saat gua tuh memang beberapa kali sangat tergoda untuk membuka forum. Oke, lu punya masalah apa sama gua? Ayo kita ngobrol. Tapi pada saat mereka tuh keroyokan, lo ngerti kan maksud gua keroyokan, dan mereka tuh bertubi-tubi, gue tuh sampai ngerasa kayak ini gue masih harus ngejelasin apa di balik jokes gue nggak sih? Dan satu lagi gini bang, mungkin karena gue masih muda kali ya. Ini beda dari pengalaman kita. Buat gue, pada saat gue harus menjelaskan maksud di balik jokes gue, jadi kayak ada disclaimernya. Itu menurunkan wibawa atau menurunkan apa ya? Persona dari joke-nya? Persona dari jokes. Kayak misalnya contoh gini. Kayak sulap dijelasin. Gua buat gua pada saat gua harus melakukan itu, gua harus kasih disclaimer. Misalnya, wah ini ribut-ribut ya? Enggak loh, maksud gua jokesnya tuh gini. Yang tadinya misalnya ya, yang tadinya kita datang pakai tameng, pakai pedang, tiba-tiba jadi badut. Tidak, maksud saya tuh gini. Enggak, dan maksud gua tuh belum lagi kalau misalnya itu dianggap sebagai permintaan maaf oleh beberapa orang. Gua nggak tahu bang. Gue nggak bilang argumen gue bener ya. Mungkin ini adalah karena gue masih muda aja. Gue belum bisa mensupres beberapa emosi gue. Atau masih idealis. Nggak tahu gue istilahnya apa. Gue ngerasa kayaknya pada saat kita melakukan itu tuh malah jadi bola liar. Nah kan lo lihat nih. Dia aja jadi ragu sama jokesnya sendiri. Makanya gue lebih pilih tuh nggak nanggepin. Karena buat gue cupu banget gue harus ngejelasin disclaimer mengenai jokes gue. Lo tau nggak waktu gue jokes tentang banjir? Itu kan gue dicabik-cabik semua orang. Tadinya gue mau nge-tweet bang. Ya udah omelin aja gue kalau bisa bikin banjir surut. Waduh. Tapi benar. Iya. Maksudnya dalam hal ini pernyataan Coki benar. Iya. Lu mau ngomel kayak apapun sama Coki nggak bisa mengubah keadaan. Betul. Tapi akhirnya gue pikir lagi. Kalau gue bikin begitu, satu ya yang udah benci ya benci aja, itu nggak akan berubah apa-apa gitu. Dan makanya gue tuh gini, tapi kayaknya gue akan coba siapa yang lo lakukan next time kalau gue kena kasus lagi, gue akan buka forum, lo masalahnya di mana gitu ya, dengan menyadari satu Cok bahwa emang nggak pernah cukup ya, itu nggak pernah cukup, tapi setidaknya kita udah ninggalin jejak bahwa kita pernah mencoba. Iya. Jadi gini, gue mencontoh gini. Yang terjadi sama gua dengan kucing itu nggak ada ujungnya. Gua udah klarifikasi sama Garda Satwa. 1 tahun kemudian, tahun ini itu meledak lagi karena ada orang yang baru nemu joke itu, kemudian baru diupload ke Facebook, kemudian ada yang baru lihat itu dan baru bereaksi lagi. Tiba-tiba muncul terus di DM gua, di komen gua, dan biasanya gua jawab, Anda baru nemu akses internet atau seperti apa ya? Karena ini udah rame 1 tahun yang lalu. Kalau nggak percaya buka YouTube saya. Dan ini bedanya ya, karena gue masih punya kesabaran atau keinginan untuk menjelasin itu. Tapi ketika gue jelasin itu, mereka ngapus sendiri komennya. Jadi kadang-kadang ketika kita luangkan waktu, ya ada kemenangan juga kadang-kadang, Cok. Maksud gue, walaupun resikonya tahun depan mungkin ada lagi yang baru nemu dan upload dan nggak jelas. Kayak ini deh, yang abadi soal itu adalah beat gue soal FPI jangan dibubarin biar orang tahu nggak sekolah tuh jadinya kayak gimana. Itu abadi banget sejak pertama kali gue sebut, tiap tahun muncul lagi ke permukaan. Tapi kalau itu sebagai jejak digital masih bisa ditarik-tarik, maka penjelasan kita sebagai jejak digital masih bisa ditarik-tarik. Itulah kenapa Kevin Hart waktu dia di cancel karena urusan rasis, gay joke. Dia bilang, gue nggak perlu ngejelasin lagi. Dan ini bukan karena gue nggak mau, gue udah pernah. Lu tinggal lihat aja. Itu masih sama yang relevan. Dan dia pun udah punya cukup kekuatan untuk bilang, lu Oscar mau gue minta maaf, oke sorry, gue nggak bisa minta maaf, gue udah pernah minta maaf, mending gue mundur. Nggak apa-apa. Kemenangan di tangan siapa? Menurut gue di tangan Kevin Hart menurut gue. Jadi artinya gue nggak tahu ya. Nangkis sekali nggak membuat mereka nggak berhenti nonjok, pasti akan ada nonjok lagi. Dan jadinya kebijaksanaan lo aja, mau lo tangkis atau mau lo ngeles. Dan satu lagi bang, ini harus digarisbawahi ya. Yang gue permasalah, yang gini banyak gini. Kadang tuh gue tuh kalau hate comments, gue tuh nggak tersinggung.
gue tuh sebel sama orang sok tahu, sama netizen yang enggak, menurut gue tuh komedi, pengen gue tampar gitu. Yes, tapi gue kan adalah manusia yang punya otoritas untuk menahan diri untuk tidak melakukan itu kan. Kadang apa sih ini orang udah goblok, tapi ya karena punya sosmed nggak apa-apa lah. Tapi maksud gue kayak gini, yang gue permasalahkan bukan reaksi balik dari kata-kata gue ya. Misalnya contoh, kalau misalnya gue bilang A dan ada orang mereaksi balik dari kata-kata karena gue bilang A, gue sangat monggo dan nggak apa-apa. Maksud gue ya itulah, emang harus seperti itu freedom of speech menurut gue. Yang gue males itu adalah kalau mereka tuh sudah masuk ke arah menggunakan ranah hukum atau undang-undang ITE untuk mengancam atau menyerang gue. Kalau cuma sebatas argumen diadu argumen sih it's okay. Ya, itu yang paling bahaya. Itu juga yang gue di Komodo Menoy gue bahas bahwa penyakitnya, dan lu pernah denger Bit ini, walaupun belum versi matang ya. Penyakitnya orang tersinggung adalah pakai UU ITE sebagai alat. Dan yang bahaya ya, orang lupa nih, yang paling bahaya dari UU ITE itu adalah UU ITE itu naikin hukumannya dari 2 sampai 3 tahun ke 5. Nah, apapun yang pelanggaran hukumannya penjaranya 5 tahun, itu berarti orangnya berhak ditangkap dulu sebelum disidang. Nah itu kan gila banget. Itu bahaya banget. Itu gila banget. Dan gini loh bang, malas kan lu lagi bercanda tiba-tiba tangkap duluan. Kenapa sih ditangkap? Karena UU ITE mengharuskan atau membolehkan Anda ditangkap duluan itu. Gue nggak tahu deh. Gue dan menjadi konsisten dengan apa yang kita omongin sebagai komedian itu susah. Gue kasih tahu apa susahnya. Gini, yang namanya manusia pasti pernah terbersit untuk menggunakan undang-undang yang sama yang kita benci untuk nyerang balik orang yang nyerang kita. Betul. Dan sangat bisa sekali kalau mau dilakukan hal itu. Cuman gue tuh mencoba konsisten dengan apa yang gue omongin, bang. Gue benci sama undang-undang ini. Betul. Memang undang-undang ini memberikan celah buat gue melakukan hal yang sama seperti yang orang-orang lakukan kepada gue untuk ngancurin orang yang gak gue suka gitu. Tapi gue nggak berusaha untuk nggak make itu. Makanya lu gak akan pernah lihat Pandji Pragiwaksono melaporkan orang karena dia tersinggung atau karena kita juga sebel sama undang-undang itu gitu. Ya kan kalau kita mau pakai itu untuk jatuhin orang mah kita menang mulu. Menang terus kita. Orang kita ada di posisi benar. Benar. Dan kita nggak mau. Dan kita nggak mau. Dan kayaknya itu salah satu akumulasi, bang. Akhirnya gue tuh jadi stres gitu. Lo ngerti nggak sih, bang? Iya. Kayak anjing. Ya gitu. Terus gue juga sebel sama orang yang menuntut komedian tuh harus A, B, C, D. Lu tuh barking in the wrong tree gitu. Kayak ya kita tuh supposed to be funny aja. Ya gue setuju. Terus kayak misalnya ada yang bilang, tapi lo sadar nggak? Konten lo tuh ditonton anak-anak. Lah orang tuanya kemana? Ya maksudnya betul. Siapapun yang bilang lu adalah idola, sadari bahwa gue nggak tahu Coki, gue nggak tahu yang lain. Tapi kalau gue bilang, gue nggak minta jadi idola. Gue tuh naik ke atas panggung karena gue pengen bikin ketawa. Orang tuanya itu, dan karena gue orang tua, gue rasa gue valid ngomong kayak gini. Orang tua itu yang harus ngebantu anaknya untuk menentukan siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa jadi idola. Anak gue pernah ngomong tengah malam sebelum dia tidur. Dia bilang dia berduka untuk XXXTentacion yang meninggal. Anjir, serius? Gua tanya, Anda tahu dari mana XXXTentacion? Itu kan gila banget, bang. Betul. Jadi gue mesti harus tanggung jawab gue dong untuk ngontrol. Kenapa anak gue bisa berduka sama XXXTentacion? Kenapa dia ngelihatnya seperti apa? Kenapa berduka dan segala macam? Itu kan kontrolnya gue, salahnya gue. Nah artinya, ketika lu menuntut banyak terhadap pelawak karena lu menganggap kami adalah idola, gue nggak tahu motivasi yang lain jadi pelawak, tapi motivasi gue dan mungkin Coki adalah cuma pengen bikin orang ketawa karena itu membawa kami kebahagiaan. Betul. Jadi dari zaman TV masih cuman RCTI dan SCTV, selalu ada anggapan bahwa Anda harus hati-hati karena anak-anak yang nonton, dan itu selalu didebat balik dengan pernyataan bahwa mana kontrol orang tuanya. Betul. Jadi itu juga terjadi sama-sama kami. Iya. Gitu. Dan gini, bang, bahkan banyak orang yang mulai jadi gini, kayaknya netizen tuh kalau cuma menghujat belum cukup. Kadang mereka perlu hujatan mereka tuh punya validasi, sehingga mereka mulai mencoba membedah beberapa alasan kenapa jokes Coki tidak lucu gitu. Ada yang bilang jokes Coki ini nggak lucu karena menurut psikologis ini apa? Wah, sampai dibedah dengan berbagai macam. Menurut gue gini, sampai gue adalah artikel yang gue pernah digituin juga tuh. Sampai ada sebuah artikel yang bilang gini, saya paham darknya di mana, tapi saya tidak tahu lucunya di mana. Jadi jokes ini ngawur apa segala macam. Enggak, gini, komedi itu kan sangat subjektif ya. Bukan berarti kalau lu nggak nemu lucunya itu jokesnya ngawur. Maksud gue ya jangan-jangan bukan cup of tea kita aja. Betul. Dan harusnya persis. Dan harusnya kalau lu udah punya pemahaman bahwa
jokes itu bukan cup of tea lo, lu jangan capek-capekin diri lo untuk membuat orang enggak, jokes ini nggak bisa gitu. Orang nggak sadar bahwa itu tuh sama blow on-nya dengan ada orang nulis lagunya Glenn Fredly yang terserah memang sedih tapi gue nggak ngerti enaknya di mana. Terus dia bedah. Maksud gue sama dong, sama persis. Orang lupa bahwa sebenarnya nggak beda joke sama lagu. Sekarang gini, lu bisa ngerti kan terserah itu sedih, lu bisa baca lirik-liriknya abis itu lu sedih. Tapi ketika lu perdebatan, tapi gue nggak ngerti enaknya di mana, ya itu mah selera memperdebatkan selera itu tolol menurut gue. Dan kita tuh lebih suka memperdebatkan preferensi loh. Preferensi. Gila banget nggak sih? Iya benar. Menurut gue kenapa lu ngedebatin preferensi itu kayak menurut gue apel yang enak, enggak menurut gue jeruk. Dari mana mulainya itu juga dari mana gue nggak tahu loh. Ngapain juga gitu, nggak ketemu ujungnya. Jadi gini, jadi kalau misalkan musik lu gituin, sebenarnya sama tololnya sih. Tapi gue ngerasa lebih tolol lagi ketika komedi lu gituin. Karena apa? Karena this is a joke. Are you kidding me? This is not supposed to be something serious. Abis itu lu bedah dan lu bahas seakan-akan itu 3 SKS gitu. Lalu ngapain gitu? Enggak, ini sekali lagi kita bukan mengecam kemampuan orang untuk berspeak up, bukan. Kita cuma mengomentari kenapa lo melakukan itu gitu. Ngerti nggak lo maksud gue, Bang? Dan gue nggak tahu kenapa ya, Bang. Gue tuh pengen banget gue yakin lu, gua dan banyak komika lainnya tuh pengen kita ada di kondisi ideal di mana kita bisa berkonten kreator atau membuat konten dengan sangat bebas gitu. Gini, bikin konten itu aja sendiri itu udah susahnya minta ampun. Kita harus berpikir di mana lucunya bikin ini. Dan sekarang kita dikasih beban lagi untuk udah kita bikin kontennya nih, sekarang kita harus bikin lagi. Nah, sekarang ini menyinggung nggak nih? Waduh, itu PR lagi. Biar lo tahu ya, udah ada banyak banget konten yang nggak kehitung, yang tidak jadi saya upload demi perasaan orang lain di luar sana. Dan maksud gue yakin itu juga pasti terjadi sama lu. Gue yakin, gue nggak tahu, lo kan bikin rap atau konten apapun lah, yang bahkan orang sewise lo pun jadi ini saya upload atau tidak ya gitu. Jadi bertanya-tanya gitu. Maksud gue harusnya sih gue pengen ada di masa dimana kita bisa ngeluarin itu aja. Dan biar orang yang suka sama kita aja yang komen gitu. Gue sempat bikin konten YouTube, Bang. Terus gue jawab point of view gue tentang berbagai hal. Gue kasih disclaimer banyak-banyak di depan. Bahwa ini adalah pandangan opini pribadi gue tentang masalah yang ada. Gue tidak mengajak orang lain untuk menjadi seperti gue. Harus gitu loh, Bang. Gue tidak mengajak orang lain untuk menjadi seperti gue. Ini semata-mata cuman ekspresi pribadi gua mengenai apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini yang jadi masalah adalah, Cok. Seringkali ketika kita pengen ngomong kayak gitu, ketika kita bilang gue cuma pengen ngomong, abis itu yang setuju sama gue reaksi, kalau lo nggak setuju udah diem aja. Kebanyakan orang harus ngomong. Lalu nggak boleh bungkam gua dong. Kalau gua rasa lu salah dan kesalahan lu berbahaya, gua mesti ngomong. Gua ambil contoh ini baru kejadian teman kita. Atau Yuda Keling? Yang mana nih? Gua baru aja. Serius lo? Baru aja kemarin. Di mana? Yuda Keling bikin biasa video-video kayak ngomong-ngomong marah-marah ke kamera gitu. Hey, kepada Anda yang kalau ditanya agamanya apa suka marah-marah, terus dia ranting. Intinya sih dia bilang, kalau ditanya agamanya apa, ya jawab aja, nggak usah ngeles. Ini ketika gua nanya agama lu apa, jawaban lu, kenapa lu nanya seperti ini? Ada motivasi apa? Udah jawab aja. Intinya adalah, menurut dia kalau ditanya jawab agamanya apa, jawab aja. Nah, dia ngomong nih, tentu itu kan diniatkan sebagai komedi. Pertama-tama Yuda Keling, saya kenal dengan Anda, tapi itu emang nggak lucu-lucu amat juga. Itu satu hal. Maksudnya belum. Maksudnya nggak kena. Ada video lo yang lucu, gue tahu, tapi yang ini nggak terlalu. Kalau menurut lu lucu. Nah, cuman yang jadi masalah gini. Ada orang-orang yang lihat itu dan ngerasa dia bahaya. Ya. Karena dia ngomong gitu dengan ketidaktahuan bahwa untuk yang minoritas ditanya agamanya apa, ujungnya itu bisa diskriminasi. Dan memang benar. Betul, ya. Jadi orang merasa dibenarkan untuk berpendapat dan dalam tanda kutip menghardik si Yuda Keling, karena dia menganggap Yuda Keling salah. Kalau gue nggak koreksi dia, maka akan baik. Itu yang terjadi sama kucing. Orang yang tersinggung sama kucing tuh ngelihat si Panji bahaya. Kalau si Panji nggak diomongin, maka Panji akan menginspirasi orang untuk menyiksa. Walaupun gue nggak setuju, tapi itu yang dia menurut mereka. Gitu.
Jadi itu yang jadi motivasi terbesar kenapa kita tuh sering banget digituin, diserang dia, karena mereka merasa mereka melakukan itu karena di benak mereka omongan kita bahaya. Iya. Gue sih nggak pernah masalah ya sama. Lo tau gak sih Zawin kan pernah nge-tweet tuh yang sampai dikatanya dia pengen nampol gue. Gue bahkan nggak marah sampai kayak gitu. Cuman yang gua agak males nih bukan buliannya, tapi kalau buliannya udah masuk ke itu bang, udah masuk ke UU ITE itu yang gue udah mulai udah mulai gue males gitu, udah mulai. Untungnya sih kayaknya karena gue selalu melakukan itu, sekarang orang udah kayak ngapain sih nih orang di lapon udah ada di poin seperti itu. Tapi itu gue tuh pengen banget nanti ya kalau semua wabah ini udah berakhir gitu, gue tuh pengen banget bikin special show yang ngebahas tentang apa yang mau gue bahas sih bang gitu. Oh, itu harusnya seperti itu. Dan ya jadi komedian tuh salah satu menurut gue setara olahraga ekstrim, bahkan lebih berbahaya bang daripada olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim kita bisa tahu mana yang bahaya. Misalnya kita lagi manjat gunung nih, oh gunung ini bahaya, di titik sini bahaya. Kalau kita nggak kita bisa prediksi. Komedi tidak bisa. Betul, tidak bisa sama sekali. Yang kucing dia juga emang diprediksi. Betul. Yang gue sayangkan sih gini, gue juga di special gue bilang, di Komedi Momen gue bilang, gue nggak ngelarang lu untuk tersinggung. Gue nggak ngelarang lu untuk marah, gue nggak ngelarang lu untuk mengkoreksi gue. Iya. Tapi gue bertanya-tanya, kalau lu kenal sama gue dan bisa WhatsApp gue langsung, kenapa lu ngomongin gue secara terbuka? Oh, ini bang, satu lagi. Gue ngerasa ya, tapi nggak tahu ya, gue tuh sekarang terlalu negatif sama semua hal. Tapi gue nggak tahu kenapa. Gue merasa bang, pada saat ada misalnya contoh, gue bikin kontroversi, terus ada tanggapan balik dari kontroversi gue tidak mempermasalahkan tanggapan baliknya. Cuman kadang-kadang pada saat orang nanggepin balik kontroversi gue tuh jadi bertanya-tanya. Ini lu menanggapin kontroversi gue ini cuman riding the moment, atau memang lu pengen supaya nggak tahu ya. Gue ngelihat terutama di Twitter bang, kalau ada orang yang bereaksi terhadap satu kontroversi, Twitter tuh jadi ajang saling bijak. Jadi contoh, misalnya ini tweet yang bermasalah. Misalnya ini tweet yang bermasalah A nih, ini tweet bermasalah A. Di quote tweet, seharusnya nanti ada orang lagi. Seharusnya jadi ajang adu-adu bijak gitu. Terus gue tuh jadi malas gitu sama Twitter. Gue tahu tidak semuanya seperti itu. Cuman gue jadi anjing, kenapa lu bikin panggung lo sendiri dong bangsat? Kenapa lu pakai panggung gua untuk menunjukkan lu bijaksana? Kalau gua ngeliatnya gitu loh. Kayaknya, wah, ini momennya bisa kelihatan aku bijaksana. Langsung di quote tweet nih. Jadi menurut saya yang benar adalah begini. What the fuck? Maksud gua tuh kayak lu bikin panggung lo sendiri dong. Do something kayak apa kayak gitu. Gua ya nggak apa-apa, itu hak, lagi-lagi freedom of speech kan. Tapi ya gua ngerasa gitu aja. Terus gua akhirnya jadi ngerasa kayak sebel aja gitu ya, tapi nggak apa-apa juga, tapi ya sebel aja gitu. Kelak prediksi gue ya, nggak tahu ya, gue juga nggak kenal lu cukup lama dan gue nggak mungkin bisa memahami psyche lu. Tapi yang tadinya lu bilang sekarang gue sebel aja, nanti lama-lama prediksi gue sih akan hilang sebelnya. Jadi lu ngerasa, ayo udahlah emang begitu keadaannya gitu. Karena nggak ada putusnya, Cok. Gue inget banget. Gue inget nih, ini bahkan orangnya gue masih inget, Hanitio. Sekarang gue follow dan dia juga follow gue di Twitter. Lu tau Hanitio? @Hanitio? Nggak ada deh. Jadi waktu itu gue pernah nyetir. Ini masih zaman 3-in-1 nih, udah lama bener. Terus waktu itu, pokoknya hari itu 3-in-1 ditiadakan. Tapi joki 3-in-1 masih ada di pinggir jalan. Jadi gue nge-tweet, kasihan sekali nih joki-joki 3-in-1. Mereka sedang berdiri di pinggir jalan berharap kerjaan, padahal 3-in-1-nya tidak ada. Berdirilah mereka sampai siang, kata gue. Dihajar di masyarakat, lu nggak boleh gitu loh, itu cara mereka ngambil. Satu sisi gue pikir ketika gue ngomong itu nggak ada yang ngebela mereka, karena yang mereka lakukan kan salah ya, maksudnya itu kan mencoba untuk ngakalin sistem gitu kan, sebenarnya nggak benar. Loophole di sistem. Iya, loophole di sistem, tapi oke lah gitu. Terus tapi marah orang-orang, katanya gila lu nggak sensitif, lu enak punya duit dan segala macam, kata gue. Wow. Kenapa harus gitu sih argumennya itu? Wow. Iya. Dan biasanya ujung-ujungnya apapun itu kasusnya pasti gimana kalau itu anak lo. Nah, itu selalu terjadi. Itu selalu ada loh. Itu selalu ada loh. Itu lagi ngomongin gay, ngomongin ganja, ngomongin kemiskinan, ngomongin narkoba. Gimana kalau itu anak lo? Lagi? Oh iya, sama satu lagi ada yang bilang, pokoknya adalah yang bilang katanya komedi itu, ya memang komedi itu harus lucu, tapi
kita sebagai komedian nggak boleh menyakiti hati orang. Ada yang bilang kayak gitulah. Nah kalau ada yang bilang kayak gitu. Dia bilang jadi gini, gue kan bilang komedian is supposed to be funny, not supposed to be right. Terus ada yang bilang iya betul, komedian memang harus lucu, tapi kita tidak boleh menyakiti hati orang. Kita seharusnya tidak menyakiti hati orang. Yang pertama, kalau kita tidak mau tersinggung, tapi kita nonton komedi, itu agak susah menurut gue. Kenapa? Karena betul. Komedi itu butuh objek. Komedi itu butuh objek. Kadang-kadang objeknya pribadi yang nyata, atau kadang-kadang objeknya benda mati. Dan dari 7 miliar orang nih yang ada di bumi ini, yang udah berkurang karena COVID, gue nggak tahu berapa. Tapi maksud gue, dari 7 miliar orang ini, mereka punya apa yang menurut mereka penting. Entah itu agamanya, entah itu idealismenya, atau apa. Jadi ada 7 miliar hal yang berbeda-beda yang dianggap penting oleh setiap orang. Kalau kita nggak boleh ngomongin 7 miliar yang dianggap penting buat semua orang, saya mau ngomong apa? Dan argumen tadi tuh udah kelar di sini sebenarnya. Memang benar komedi mesti lucu, tapi kan harusnya nggak nyakitin orang gitu kan? Iya, bisa. Ya argumennya dipatahin dengan, ya yang mau nyakitin orang siapa? Betul. Siapa? Masalahnya, gua ngomong apapun, orang akan menemukan cara untuk merasa sakit. Tapi memang itu balik lagi mungkin ke persona dan sekarang bang seolah-olah kalau gini, Coki tuh lebih ke ada yang bilang gini, Coki tuh lebih ke arah mengolok-olok. Bukan bikin komedi, tapi Coki tuh lebih ke arah mengolok-olok. Lah kan tapi ada insult komedi. Don Rickles. Don Rickles sih gila banget. Dewa banget. Ada kategorinya guys, insult comedy itu ada. Ini gini, tapi nanti pasti ada yang bilang lagi, itu mah emang justifikasi lo aja untuk nggak terserah ya mau bilang apa bebas. Tapi insult. Don Rickles itu pernah ngomong, ini tahun-tahun kulit putih dan kulit hitam tuh masih tegang, masih tajam. Dia pernah bikin jokes gini, anjing ini lucu banget. Jadi di awards gitu dia bilang gini, saya sangat mencintai kulit hitam. Dia bilang kayak ini Don Rickles yang ngomong ya. Saya yakin saat kita ketawa-tawa gini, sebagian dari Anda lagi bobol apartemen saya. Aduh. Di saat tensi lagi tinggi. Itu tensi lagi tinggi dan itu gila banget tapi semua orang ketawa gitu. Dan di Amerika satu lagi di Amerika itu kan ada yang namanya First Amendment dan ada banyak amandemennya. Itu banyak yang dilindungin bang. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan tetek bengek banyak. Satu yang nggak dilindungin hukum, perasaan orang di Amerika nggak dilindungin hukum. Karena susah. Itu makanya gini, Amerika tuh belum ideal ya untuk freedom of speech ya. Tapi paling enggak KKK itu masih boleh loh di Amerika. Memang. Se-absurd itu KKK itu absurdnya ultimate sih kalau buat gue. Dan Amerika merasa KKK itu punya hak untuk berorganisasi. Orang Amerikanya aja mesti lebih pintar. Ngapain lu gini KKK? Udah gitu aja. Iya, bener. Lo biarin aja itu hak mereka. Kalau orang-orang goblok mau bersatu ya biarin aja. Iya, maksud gue tuh. Dan di Amerika tuh, tapi gue sadar sampai ke tahap di Amerika sekarang itu kan sudah banyak yang dipenjara juga sampai dia kayak si George Carlin. Dia gila sih, dia bikin 7 atau 8 kata 7 words that you can't say on TV. Betul. Setelah turun dari spesial ditangkap. Terus ada lagi, gue lupa namanya siapa bang. Karena dia habis tangkap polisi karena berkomedinya. Surat penahanan dia itu dipakai untuk ngejokes. Aduh gue lupa. Lenny Bruce. Aduh gue lupa bang namanya siapa bang. Jadi dia ke atas panggung. Jadi gini, gue baru keluar dari penjara. Lo tahu? Gue ditahan pakai ini surat polisinya. Yuk kita baca yuk rame-rame. Bacain bang. Ini gini pada ketawa kan orang. Turun ditangkap lagi. Tapi maksud gue, Amerika sih sampai di titik sekarang karena itu juga proses yang cukup panjang. Martin Luther King di penjara kan, Malcolm X di penjara, dan banyak orang-orang lain yang memberikan sumbangsih jail time sampai akhirnya Amerika ada di posisi yang sekarang gitu. Nah di Indonesia pun kadang memang untuk sampai di posisi yang gue inginkan, gue sadar harus ada collateral damage sih memang. Ya itu Anda sendiri di penjara. Dan kadang juga bisa jadi Anda. Tapi maksud gue, kadang untuk penghiburan buat gue sendiri ya, kalau misalnya gue bermasalah atau apa, kadang ya memang ini yang harus gue bayar untuk satu masa yang gue pengen itu terjadi. Bisa jadi masa, tapi gue makin kesini makin pesimis, kayaknya masa yang gue damba-dambakan akan terjadi di Indonesia
tidak akan ada di masa hidup gua. Gue sih ngerasa gitu. Dan mungkin beban harapan itu harus kita lepas. Jadi ada yang bilang gitu sama gua. Ya udah kita ngelawak aja apa yang kita mau, apa yang kita bisa, dan ini yang gue juga mau sampein sama lu, Cok. Ya. Tadi kan gue sempat pakai analogi petinju. Ya. Lu tahu nggak apa yang menjadi seorang petinju itu kemudian jadi legendaris? Bukan hanya kemampuan dia dalam bertinju, tapi kemampuan dia dalam menahan ketika dia terima pukulan. Endurance ya. Hampir semua petinju yang legendaris itu jadi legendaris karena dia mampu menahan pukulan. Muhammad Ali itu salah satu yang orang tuh, gila nih udah gue pukul berkali-kali kenapa nggak jatuh-jatuh ya? Yang membuat dia legend tuh kemampuan dia menahan pukulan. Floyd Mayweather nggak banyak yang tahu, tapi ini orang menerima pukulannya tuh kuat sekali gitu. Yeah. Nah, ini juga sesuatu yang kita lakukan. The thing that will make you a legendary comedian adalah kemampuan lu untuk menahan pukulan itu. Entah itu mau lu tangkis, entah itu lu mau ngelesin, atau lu terima pukulan itu di kepala lu. Semakin kuat lu tahan pukulan itu, semakin itu yang akan membantu lu menjadi legend. Karena di luar negeri dan di Indonesia, sering banget kita ngeliat ada talent bagus, tumbuh besar, kemudian tekanan sosial yang menjatuhkan dia. Bukan karena dia nggak lucu, bukan karena dia nggak mampu bikin kelucuan. Itu udah countless example sih. Oh iya, di luar negeri. Kalau katanya Jerry Seinfeld, talent is like a stallion, kayak kuda liar gitu. Yeah. Kadang-kadang dia yang akan membawa lu jadi dikenal orang, tapi bisa jadi dia juga yang akan membawa lu kemudian jatuh dan sakit gitu. Jadi gimana caranya kita? Ada yang bisa mengatasi itu, ada yang nggak bisa mengatasi itu, tapi dia yang bisa harusnya akan bertahan lama. Ya itu juga terjadi pada Warkop ya. Iya, benar Pak. Orang taunya Warkop film sih, taunya Warkop acara TV sih. Warkop acara TV yang gitu ya, payudara para. Mereka nggak tahu Warkop kampus, Warkop ketika ke kampus, Warkop off air, nggak tahu mereka. Dan gue yakin lu udah pernah denger langsung dari legendnya. Gue udah ceritain Om Indro langsung bahkan betapa ngerinya. Harusnya ini semua orang tahu ya harusnya. Tapi gua nggak tahu apakah ini umum atau nggak. Tapi Warkop itu juga dulu tuh sempet ditandain sebagai salah satu. Dan lu mesti sadar ya, Warkop tuh zaman itu mainnya halus loh. Mereka tuh sering main ini, sering bukan apa sih, perandaian tuh. Mereka sering seandainya. Jadi mereka nggak sefrontal kita. Kalau Pak De Indro selalu ngomong stand up comedian itu frontal sekali apa yang dia katakan. Kalau kami tuh hati-hati, kami pakai simbol. Pengen ngomongin pemerintah yang disebut ini, pengen ngomongin Islam misalnya yang diomongin ini. Jadi pakai simbol. Udah pakai simbol aja, mereka rutin ketemu ormas, ketemu kementerian, ketemu pejabat, ketemu polisi, rutin. Dan bener kata Coki, akhirnya mereka punya teman. Dan di luar negeri, orang kayak Dave Chappelle, Chris Rock, temennya juga politisi, temennya juga polisi, temennya juga pejabat. Ya emang kayak gitu pada dasarnya. Dan sama paling gue pengen ngasih tahu ya Bang, buat netizen yang bilang stop lah banding-bandingin komedian itu sama komedian lain. Misalnya contoh bilang ngelawak kayak Kang Sule dong, ngelawak kayak apa dong, tidak pernah menyinggung bla bla bla. Enggak, tanpa mengurangi rasa hormat gue. Semua komedian itu punya caranya masing-masing dan mereka jago di bidangnya masing-masing. Lu kalau bandingin contoh Coki Pardede dengan Kang Sule, yang pertama kasihan Kang Sulenya dibandingin sama gua. Jelas dong, kita sudah tidak apple to apple. Yang kedua, seni yang kita tempuh juga berbeda. Ibaratnya let's say lu nggak kayak lu membandingkan musisi jazz dengan musisi misalnya rock gitu. Itu kan seni yang sama-sama seni, tapi dua ini punya disiplin seni yang berbeda. Lo nggak bisa kayak bandingin apel dan jeruk. Misalnya contoh dong Kang Sule, dia tuh bisa aman apa segala macam. Yang pertama lo nggak tahu kejadian apa yang pernah terjadi yang pernah mengancam nyawa beliau pada saat berkomedi. Gue yakin pasti ada, cuman mungkin belum banyak orang yang tahu. Terus yang kedua, ya gue pilih jalan gue ini, bukan jangan dibanding-bandingin sama yang sama komedian lain gitu. Jadi gini, gue udah bahas juga tuh di YouTube gue yang soal komedi dan ketersinggungan bagian 2 tuh. Bahwa siapapun komika yang lu pakai atau siapapun pelawak yang lu pakai namanya untuk sebagai contoh, pernah menyinggung, gue jamin. Gue jamin. Jadi misalkan lu bilang kayak Sule dong nggak pernah menyinggung, lu nggak tahu Sule terlalu dalam kelihatannya. Karena Sule pernah menyinggung. Misalkan lu bilang Ellen DeGeneres kalau berkomedi tidak pernah menyinggung orang. Pernah menyinggung orang, lu aja nggak tahu. Dia pernah diboykot bahkan. Pernah. Jadi orang yang misalkan Jerry Seinfeld nggak pernah menyinggung orang, bahkan lu bisa lihat buktinya. Gua tantang lu, ini gua bahas juga di YouTube gua. Buka Jerry Seinfeld, I'm telling you for the last time. Di menit keberapa gue lupa, nggak tahu seperempat awal atau seperempat terakhir dia ngomongin soal Meksiko.
tiba-tiba di antara penonton ada yang teriak bu, dengerin aja, ada kedengeran. Iya. Kalau lu baca kolom komentarnya ada yang nanya itu siapa sih yang menit sekian itu bu, nanti dia akan ngebahas panjang lebar atau Puerto Rico atau apa, dia ngebahas bahwa Jerry Seinfeld tuh pernah menyinggung segerombolan masyarakat nggak tahu Puerto Rico atau Meksiko karena joke-nya. Artinya lu mau usut siapapun Sri Mulat, Warkop, Calontong, yang selalu diambil contoh, termasuk gua kan, kita tadi ngebahas kan, jadi kayak Panji dong nggak pernah menyinggung. Semua pelawak yang mau lu jadiin contoh itu pernah menyinggung orang, jadi berhenti melakukan itu karena semua orang pernah menyinggung. Gua juga pernah tersinggung bang, lebih ke arah kalau sebuah jokes tidak lucu. Gue tuh tersinggung kayak gitu. Tapi off the record ya, Bang Panji ini adalah salah satu orang yang sangat concern dengan orang-orang yang dia anggap temennya dia. Gue beberapa kali kena kasus, dan dia selalu terbuka untuk jadi teman bicara. Dan maksud gue nggak semua orang mau meluangkan waktu untuk hal itu. Jadi gue terima kasih sih sama itu. Maksud gue kayak karena kita satu nasib. Sama siapa lagi saya bisa ngomong sama yang kayak gini? Yang mengerti ya tidak banyak. Nggak, maksud gue tuh setiap gue pengen ngomong sesuatu, gue chat dia sih, Bang Panji selalu, gimana Cok, apa? Dia selalu terbuka untuk ngobrol gitu. Dan ya itu uplifting lah. Karena kan Bang Panji ini salah satu orang yang, lu tuh sebelum ada Emily ini ya, lu orang pertama yang ngasih gue panggung sebesar itu di Kokas. Ditonton ada ribuan orang dan 3.500. 3.000. Dan menurut gue itu salah satu titik balik yang bikin gue langsung naik sih. Jadi kalau misalnya Anda nanti di kedepannya melihat gue tersinggung, salah dia. Kenapa jadi dia yang membuka yang ngebikin gue akhirnya anjir, stand up nih enak banget ya. Yang bener-bener gue ngerasa stand up tuh enak banget di panggung loh. Awalnya gue baru anjir nih. Sebelumnya gue ngerasa nikmat, tapi begitu di panggung depan 3.500 orang dengan set seperti itu, dan pada saat itu belum ada MLI, itu gue langsung di titik itu gue mau jadi stand up comedian sampai gue mati. Gue bilang kayak gitu karena apa ya? Ada endorfin yang kita nggak bisa jelasin bang, kayak reaksi orang ketawa. Lu pernah ngeliat video lu sendiri beberapa saat sebelum naik dan setelah naik nggak sih? Di digital downloadnya HIM ada apa di DVD? Kok HIM sih? Juru bicara ada. Jadi lu kelihatan excited. Jegel kan gini-gini tuh. Jegel gini-gini. Lu kelihatan excited, lu gokil, gila gitu. Terus lu masuk ke situ, terus kami nonton dari luar, terus lu keluar masih dengan semangat yang sama. Gua pada masa apapun joknya Coki, gue tuh sering pakai Coki. Coki pertama kali gue pakai jadi opener lokal di Depok. Zaman joknya masih uang Patimura. Iya, 5.000-an yang ada nomor telepon whatsoever gitu. Still my favorite joke. One of my favorite joke, still funniest joke. Dia gue jadiin opener untuk di Depok, kemudian jadi opener di Jakarta, gue ajak ke Makassar. Abis itu suara ketawanya kenceng banget. Coki ikut nonton, jadi abis Coki ngebuka, dia turun ke samping, gue naik, terus dia nonton di sini. Terus itu hari lucu juga tuh dalam karir gue, karena gue ketemu kota yang nggak punya kebun binatang. Itu gue ngakak segila-gilanya di situ. Itu gila banget sih. Tapi maksud gue, kenapa gue ngelakuin itu karena when you're funny, udah itu doang kok. Di komedian ya, apresiasi kami tuh hanya pada lucu, bener deh. Betul. Nggak pada yang lain, nggak pada ini orang bener omongannya. Hanya pada lucu kok. Tapi udahlah, kita udah mulai berkepanjangan. Thank you bang. Kapan-kapan kita mungkin ngobrol lagi. Thank you bang, thank you, thanks a lot. Gue akhirnya bisa ada di channelnya Panji Pragiwaksono. Terakhir saya ada di channel ini yang ngomongin nada-nada, betul sekali. Itu juga lucu buat saya. Sekarang agak lebih serius. Thank you, Cok. Sukses terus bang ya. Sama-sama, thank you.